warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sulistiawati, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan vokasional seni kuliner. Kali ini saya akan menampilkan video peer teaching saya dengan materi susu dan hasil olahannya dengan metode pembelajaran comparative learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membersihkan kelas terlebih dahulu. Nah, dilihat tuh kolong mejanya ada sampah atau enggak, lihat kanan kirinya ya. Nah, beresin juga mejanya, dilurusin sama yang depan. Samain sesuai garis ya. Iya. Nah, kalau kayak gini rapi, bersih. Nah, kita kan jadi nyaman belajarnya. Nah, jadi gampang masuk ke otak, ya kan? Kita jadi lebih semangat lagi belajarnya. Ya, kelasnya sudah bersih. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas tolong dipimpin doanya. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua. Berarti Ibu tidak perlu mengabsen kalian satu persatu ya. Ibu mau tanya, kan sebelumnya Ibu sudah memberitahu materi hari ini. Apa ada yang ingat? Iya, Sarul? Iya, benar. Hari ini kita akan membahas materi tentang mutu susu yang baik dan hasil olahannya. Dan ada juga sebelum pembelajaran, ada juga tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan mutu susu yang baik dengan tepat dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hasil olahan susu. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan hasil olahan susu. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan penyimpanan susu yang baik dan benar. Nah, Ibu mau tahu, kalian masih pada ingat nggak sih pengertian dari susu itu apa? Iya, Andre? Iya, benar. Susu adalah bahan cairan hasil perah dari hewan mamalia, yaitu sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Selain itu, susu adalah bahan pangan yang terkenal kaya akan gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, mengkonsumsi susu pada saat remaja bermaksud untuk memperkuat tulang agar tidak gampang terkena resiko osteoporosis pada usia lanjut. Nah, pada susu ini juga mengandung banyak gizi yang berperan untuk membentuk tulang, yaitu protein, fosfor, vitamin D, vitamin C, dan zat besi. Nah, kalian kan tahu nih, susu itu gampang basi. Nah, gimana sih caranya biar gak gampang basi? Nah, susu itu harus dipasteurisasi. Kalau tidak dipasteurisasi, susu akan cepat rusak dan basi. Nah, susu yang rusak itu tidak bagus untuk tubuh manusia. Nah, kalian tahu nggak sih, pasteurisasi itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama ada LTLT atau dikenal dengan low temperature long time, dengan pemanasan dengan suhu
65,3 derajat Celcius selama 30 menit. Dan yang kedua ada HTST dengan dikenal sebagai high temperature shot time dengan pemanasan suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik. Nah, ada juga yang dengan temperatur yang lebih tinggi, yaitu UHT dengan 135 derajat Celcius selama 2-6 detik. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih mutu susu yang baik itu seperti apa? Iya, Aziza. Iya, benar sekali. Susu yang bermutu baik itu susu yang berwarna putih kekuningan, tidak berbau asam, dan tidak memiliki gumpalan padat. Nah, Ibu juga mau ngasih tahu kalau mutu susu yang baik itu bisa kita ketahui kalau kita mengambil susu dengan sendok. Susu itu dan kita tuangkan kembali ke gelas, susu itu tidak jatuh langsung semuanya ke gelas, tetapi ada juga tersisa di sendoknya. Nah, kalau susu yang sudah berwarna tidak putih kekuningan menjadi hijau, terus menjadi gumpalan padat di atas, menjadi ke atas susunya, itu termasuk mutu susu yang sudah tidak baik. Begitu ya anak-anak. Nah, bisa dilihat di PPT Ibu, bisa dibandingkan susu yang bermutu baik dan susu basi. Selanjutnya kita akan membahas hasil olahan susu. Kalian tahu nggak sih apa aja sih hasil olahan dari susu? Iya, Nurul? Iya, benar. Ada yogurt, ada keju, ada kerupuk susu, ada tahu susu. Kalian benar sekali. Nah, Ibu mau memperjelas. Nah, yogurt adalah susu yang dibuat dengan cara difermentasi. Nah, susu yang harus difermentasi itu harus melalui pemanasan sampai 90 derajat Celcius selama 15-30 menit. Nah, lalu didinginkan sampai 43 derajat Celcius, lalu diberi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, lalu diinkubasi selama 3 jam sampai memiliki pH 4,0 sampai 4,5, lalu didinginkan sampai 5 derajat Celcius dan siap disajikan. Nah, hasil olahan susu yang kedua ada kefir. Nah, kefir adalah produk olahan susu yang hampir sama dengan yogurt, tetapi proses fermentasinya yang menggunakan bakteri Streptococcus lactis dan Lactobacillus bulgaricus, dan ditambah khamir atau ragi untuk memfermentasi laktosa. Nah, hasil olahan susu yang ketiga adalah keju. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja sih keju yang kamu ketahui? Iya, Jasmine? Iya.
Nah, keju ini ada keju mozzarella, ada keju edam, ada keju cheddar, ada keju parmesan, ada cream cheese, dan lain-lain. Nah, keju ini dibuat dari daging susu yang dipisahkan, diperoleh dengan penggumpalan bagian kasein atau endapan protein dari susu dan susu skim. Nah, penggumpalan ini terjadi dengan adanya rennet atau meningkatkan keasaman dari susu melalui fermentasi asam laktat. Nah, berbagai macam variasi keju ini dihasilkan dengan penggunaan susu dan bakteri yang tidak sama, serta cara lamanya pematangan yang tidak sama. Nah, dua cara umum untuk mengklasifikasi keju ini didasarkan pada tekstur dan cara pematangannya. Berdasarkan pada tekstur dibagi menjadi 4 jenis, yaitu keju lunak, keju semi lunak, keju keras, dan keju sangat keras. Keju lunak ini memiliki kadar air lebih dari 40%. Nah, karena kadar airnya lebih banyak, kadar lemak pada keju lunak ini lebih rendah daripada keju yang lebih keras lainnya. Nah, contoh keju lunak ini ada mozzarella, cream cheese, dan cottage cheese. Yang kedua ini ada keju semi lunak. Nah, keju semi lunak ini kadar airnya antara 36 sampai 40%. Nah, keju ini biasanya diproduksi dengan krim rendah kalori. Nah, contoh dari keju semi lunak ini ada Roquefort, ada Teltila, ada Westlaker. Nah, yang ketiga ada keju keras. Keju keras ini memiliki kadar air 25-36%. Nah, keju ini cepat lebih matang dan gampang diiris daripada keju yang sangat keras. Nah, contoh dari keju keras ini ada cheddar, ada keju edam. Nah, yang terakhir ada keju sangat keras. Keju sangat keras ini memiliki kadar air yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 25%. Nah, pematangan keju keras ini selama 3 bulan atau melalui proses pematangan selama 1 tahun, sehingga keju keras ini kehilangan banyak kadar air sehingga menjadi keras. Nah, hasil olahan susu yang selanjutnya ada mentega. Nah, mentega ini dibuat dari lemak susu yang ditambahkan di dalamnya dengan garam. Nah, kenapa sih Ibu ditambahkan garam? Nah, untuk menambah rasanya menjadi lebih baik lagi dan menjaga mutunya. Kandungan gizi pada mentega itu tergantung dari kandungan lemak dan vitamin-vitamin larut lemak. Nah, mentega ini tidak mengandung laktosa dan mineral serta berprotein sangat rendah. Yang mutu mentega dipengaruhi dengan mutu krim yang digunakan dan penanganan lanjut pada produk akhir. Krim ini diperoleh dengan teknik yang disebut dengan charring atau pengadukan yang terus-menerus sehingga fase padatan terpisah dari fase cair dan terkumpul menjadi satu. Nah, margarin ini termasuk produk emulsi tipe water in oil atau fase air dalam minyak. Nah, Ibu mau tahu, kalian tahu nggak sih perbedaan antara mentega dengan margarin? Iya, Nanda? Iya, benar sekali, Nanda. Mentega terbuat dari lemak hewani dan margarin terbuat dari lemak nabati. Nah, Ibu mau jelasin, margarin itu merupakan produk turunan dari minyak nabati. Dan kalau di Indonesia margarin ini merupakan turunan dari minyak kelapa sawit. Dan
Karena margarin ini turunan dari minyak nabati, margarin tidak mengandung kolesterol, dan margarin sama seperti mentega, sama-sama produk emulsi tipe water in oil atau fase air dalam minyak. Nah, oh iya, ibu mau tahu merek apa aja sih yang kalian tahu yang sering kita temui nih di warung atau yang sering dipakai mamahnya untuk membuat kue bolu, ya kan? Margarin merek apa sih yang kalian pakai? Ya, margarin merek Blue Band ya biasanya. Nah, margarin ini tidak hanya Blue Band, tapi ada Forvita, ada Vilma, ada Palmia, dan lain-lain. Kalian tahu apa lagi sih perbedaan antara margarin dengan mentega? Iya benar, harganya lebih mahal mentega ya daripada margarin. Karena margarin itu ditemukan pada sebelum abad ke-19 daripada mentega. Mentega dengan margarin ini bisa dibedakan dari segi warna. Nah, warna mentega itu agak pucat, kayak krem gitu, tidak kuning, berbeda dengan margarin, warnanya kuning, yang sangat kuning. Dan nah, selain itu perbedaannya, kalau mentega itu kalau ditaruh begitu aja di suhu ruang, dia agak bisa lebih mencair lagi dan gampang rusak. Tetapi kalau margarin, ia memang bisa ditaruh di suhu ruang, dia masih menjadi padatan yang bagus walaupun diletakkan tempat wadah yang tertutup. Nah, setelah itu margarin juga memiliki harga yang lebih murah dibandingkan mentega. Mentega itu harganya lebih mahal daripada margarin. Nah, jadi kenapa sih kalau martabak itu kalau memakai butter atau mentega itu lebih mahal? Karena butter atau mentega itu memiliki rasa yang sangat lezat, membuat makanan yang sangat lezat, dan membuat makanan itu menjadi teksturnya lebih lembut lagi, berbeda dengan pemakaian margarin gitu. Nah, makanya kebanyakan penjual martabak itu hanya butter dan mentega itu hanya digunakan pada saat olesan pada kulit martabaknya gitu. Nah, hasil olahan susu selanjutnya ada tahu susu. Nah, tahu susu ini dibuat dari campuran susu dengan perasan air ekstra pepaya sebanyak 0,2 per liter susu. Lalu dipanaskan selama 30-40 menit, masak dengan api sedang sampai menjadi gumpalan dan menjadi tahu susu. Dan hasil olahan susu lainnya ada dodol susu, ada kerupuk susu, dan es krim. Nah, ibu mau tanya, es krim itu produk susu yang apa sih, nak? Iya, Tia. Iya, benar sekali, produk susu yang dibekukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan dari hasil olahan susu. Nah, di sini bisa kita lihat
ada proses yang pertama, ada proses pembuatan yogurt. Nah, bisa dibacakan, Andre? Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan keju. Nah, kalian bisa nanti PPT-nya bisa Ibu share ke kalian, bisa kalian baca ya. Nah, kita lewati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpanan susu yang baik dan benar. Ya, penyimpanan susu yang tepat dan benar. Yang pertama ada susu segar. Nah, susu segar ini ditempatkan di wadah yang terbuka dengan temperatur kurang lebih 30 derajat Celcius dan daya tahannya itu hanya kurang lebih 6 jam, hanya sebentar saja ya. Dan yang kedua ada susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ditempatkan di wadah tertutup atau di wadah terbuka dan disimpan di lemari es dengan temperatur 4-10 derajat Celcius dan daya simpannya hanya selama 12 jam saja. Nah, yang ketiga ada susu kental manis. Susu kental manis ini harus disimpan di tempat wadah yang tertutup dengan temperatur ruangan sampai 27 sampai 30 derajat Celcius. Nah, daya tahan penyimpanan susu kental manis ini selama 6 bulan. Nah, yang terakhir ini ada susu bubuk. Nah, susu bubuk ini disimpan harus di wadah yang tertutup dan kering. Nah, kalau tidak, dia akan menjadi gumpalan-gumpalan dan basah, ya kan? Lalu disimpan di temperatur ruangan sama seperti susu kental manis dan daya simpannya hanya 1 bulan lebih saja. Dan selanjutnya ibu akan menayangkan video. Sebelum ibu menayangkan video, ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kelompoknya itu ibu buat satu barisan itu satu kelompok. Nah, jadi barisan yang paling kanan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tugasnya kalian mengamati video yang akan ibu tampilkan, lalu kalian diskusikan, nanti ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, kelompok yang bisa menjawab akan ibu beri penambahan nilai. Selamat ditonton. Selamat sore Wonder People. Di episode kali ini kita akan bahas tentang fun fact susu. Kira-kira sudah ada yang kamu tahu? Satu ekor sapi betina mampu menghasilkan sekitar 200.000 gelas susu selama hidupnya. Di Swedia ada suatu seni memanggil hewan ternak dengan cara bernyanyi yang disebut kulning. Wah, hanya dengan bernyanyi sapi-sapi ternak bisa langsung berkumpul ya. Seperti manusia yang sedang rileks dan bisa jadi lebih produktif karena musik, sapi betina ternyata juga menghasilkan susu lebih banyak ketika mendengarkan musik. Dan banyak dari sapi ini juga suka mendengarkan musik loh. Ternyata bukan Amerika, China, India, atau Indonesia. Negara yang paling banyak mengkonsumsi susu adalah Yunani. Karena mereka percaya susu dapat memberikan manfaat untuk tubuh. Tidak ada aturan minum susu yang baik. Kita bebas minum susu di waktu manapun, pagi ataupun malam. Jika minum susu pagi hari memberi tenaga, minum susu malam hari mencegah kita bangun karena kelaparan dan membantu menambah berat badan untuk yang merasa kurang berisi. Susu murni ternyata salah satu minuman paling ampuh menghilangkan rasa pedas di mulut. Hal ini karena susu murni mengandung kasein yang bisa mengikat capsaicin, senyawa pedas yang suka menempel di lidah kita. Gimana Wonder People, mau belanja susu sekarang?
Wonder People di rumah tentu udah tahu dong kalau aku punya anak yang masih cilik, yang masih usia sekolah, tepatnya masih SD ya Wonder People. Sehingga aku harus pastiin bahwa kualitas dan juga konsumsi kalsiumnya harus terpenuhi. Salah satunya bisa diperoleh dari susu. Makanya aku tuh selalu nyiapin susu dengan berbagai macam cara dan juga rasa. By the way, di luar negeri sana banyak banget loh olahan susu dengan rasa yang unik-unik. Pengen tahu dong? Kita lihat aja yuk. Yang pertama ada clotted cream dari Inggris. Krim ini adalah krim kental yang dibuat dengan menghangatkan susu full cream dengan menggunakan uap atau water bath. Kemudian dibiarkan di loyang hingga dingin. Saat mendingin, krimnya naik ke permukaan dan membentuk cloth atau gumpalan. Nah, cloth atau gumpalan ini jadi salah satu bahan penting untuk membuat teh krim. Cloth cream ini katanya rasanya ada kacang-kacangan seperti susu yang dimasak. Dan ada juga rasa manis-manisnya yang agak berbulir dan berminyak. Tentu saja karena cloth cream ini kandungan minyaknya minimal 55%, alias lebih dari setengah krim ini lemak semua ya Wonder People. Meskipun gak sebanyak mentega, tetap saja cukup banyak. Jadi kalau kamu ke Inggris, minum cream tea-nya dibatasi ya. Kemudian ada barfi dari India. Barfi atau burfi ini cemilan manis yang dibuat dari susu. Kata barfi sendiri berasal dari barf yang dalam bahasa Persia berarti salju. Dibuat dari susu kental manis dan gula yang dimasak hingga keras. Barfi juga memiliki beberapa jenis tergantung campurannya. Seperti kaju barfi yang dibuat dari kacang mede, pista barfi dari pistachio, dan zinc barfi dari kacang tanah. Rasanya yang lain ada juga mangga dan kelapa atau dengan tambahan rempah seperti kemiri dan air mawar. Barfi ini cukup fleksibel karena cocok dibuat dengan kudapan acara santai maupun formal. Bedanya untuk acara formal seperti acara pernikahan atau acara keagamaan, barfi dihidangkan dengan daun perak yang bernama fark, dipasang di ujungnya atau untuk membungkus seluruhnya. Ketiga ada tablet. Cemilan dari Skotlandia ini teksturnya agak keras ya Wonder People, ya nggak sekeras permen loli sih. Tapi nggak selembek permen kunyah, ya tengah-tengahnya lah. Bahan-bahannya adalah susu kental manis, gula, dan mentega. Cemilan ini tuh kadang-kadang dikasih perasa vanila ataupun whisky. Wow, keras ya. Kalau dilihat-lihat memang mirip dengan fudge Wonder People. Olahan susu lembut yang sering jadi dessert itu loh. Tapi tablet ini beda dengan fudge. Karena tablet teksturnya lebih berbulir, agak kasar dan beremah. Sayangnya nih ya Wonder People, tablet yang komersil sekarang lebih sering menggunakan fondant dalam pembuatannya dan bukan susu. Meskipun teksturnya jadi beda sama tablet yang asli, tapi pembuatannya itu lebih mudah dan cepat. Kalau sedang ke Scotland dan mau coba tablet, lihat komposisinya dulu ya. Terakhir ada dulce de leche dari Española alias Spain, Spanyol ya Wonder People. Cemilan ini tuh masih mirip dengan yang sebelumnya, yaitu dibuat dari susu kental manis yang dipanaskan cukup lama hingga rasanya berubah karena reaksi Maillard. Itu tuh reaksi enzim yang terjadi karena pemanasan dalam waktu lama, seperti reaksi yang terjadi di black garlic Wonder People. Reaksi Maillard ini selain merubah rasa juga merubah warna dan tekstur ya, menjadi seperti karamel. Dulce de leche ini dalam bahasa Spanyol artinya permen dari susu. Cemilan ini cukup populer di Amerika Selatan. Tapi meskipun sama-sama di Amerika Selatan, tiap daerah ternyata punya versinya masing-masing Wonder People. Seperti di Meksiko Pusat, ada dulce de leche yang punya rasa vanila, yaitu manja dan cajeta yang dibuat dari susu kambing. Ada juga versi Kuba yang dibuat dari susu asam yang diendapkan lalu dimaniskan, disebut cortada. Atau ada juga rasa jambu biji di Republik Dominikan yang namanya dulce de leche con guyaba. Di Puerto Rico beda lagi. Dulce de leche-nya dibuat dengan menggunakan santan. Beda-beda kan? Yang benar ada cangkir dari sereal. Setelah yang ini ya. Nah, diskusinya sudah selesai ya nak. Nah, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, di video kan itu menayangkan hasil olahan dari berbagai macam negara. Nah, ibu ingin tanya, apa sih olahan susu yang berasal dari Inggris,
ada yang bisa jawab? Kelompok berapa? Iya, kelompok 2. Kelompok 2 benar. Produk hasil olahan dari Inggris ada cloud cream. Nah, pertanyaan kedua, Barfi adalah olahan susu yang berasal dari mana sih, Nak? Iya, kelompok 4. Iya, benar sekali, kelompok 4. Barfi adalah hasil olahan yang berasal dari India. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih hasil olahan yang berasal dari Spanyol? Iya, kelompok 1. Iya, benar. Hasil olahan dari yang berasal dari Spanyol adalah dulce de leche. Pertanyaan terakhir, apa sih olahan susu yang berasal dari Skotlandia? Iya, kelompok 3. Iya, benar sekali. Hasil olahan yang berasal dari Skotlandia adalah tablet. Nah, alhamdulillah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mutu susu yang baik itu tidak memiliki warna yang kehijauan dan tidak memiliki bau asam dan tidak memiliki gumpalan-gumpalan. Nah, hasil olahan susu ada keju, ada yogurt, ada kefir, ada mentega, ada kerupuk susu, ada es krim dan lain-lain. Dan ada juga di sini kita membahas proses pembuatan pembuatan keju dari susu, yogurt, dan mentega. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post test. Kalian siapkan selembar kertas. Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Setelah selesai, lalu dikumpulkan ke meja Ibu. Ya, soal yang pertama, sebutkan 4 jenis keju berdasarkan teksturnya beserta contohnya. Soal nomor 2, jelaskan pengertian dari yogurt. Yang ketiga, sebutkan contoh dari keju keras. Yang keempat, jelaskan perbedaan dari mentega dengan margarin. Nah, yang terakhir, sebutkan macam-macam merek dari mentega dan margarin, masing-masing 3 contoh. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nah, setelah 15 menit, tolong dikumpulkan ke meja Ibu. Ayo, sudah 15 menit. Ayo dikumpulkan semuanya. Nah, udah pada selesai. Nah, pembelajaran hari ini alhamdulillah sangat lancar dan mudah-mudahan bisa masuk ke dalam otak kalian dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.